Menariknya adalah isi buku ini mengkritik lub itu apa? Jantung persoalan atau jantung konsep yang mereka berkuar-kuar untuk menyampaikannya ke orang. Syirik, ibadah harus. Nah, ini kritikannya langsung ke pusatnya itu betul. Titik terlemah itulah istilahnya. Apa titik terlemahnya? Mereka sama-sama saudara. Perlu digarisbawahi kata saya, Wahabi atau Salafi saudara kita. Ikhwanuna fid din, saudara kita dalam agama. Kalau minta bantu kita bantu, ya kan? Tapi persoalannya ada persimpangan jalan kita dengan mereka. Ada perbedaan konsep dalam memahami ibadah, dalam memahami dhabit ibadah. Di mana letak persoalannya? Letak persoalannya adalah kalau kita saling membunuh gara-gara itu saja. Kalau mereka bunuh kita, ya kita pertahankan diri lah. Itu saja. Tapi mereka nggak bunuh kita, ya sudah kita nggak bunuh. Tapi ketika mereka menyerang kita dengan buku, dengan tuduhan, hak kita untuk menjawab. Salah satu hak kita untuk menjawab, ini dia bedah buku. Ini hak kita. Dia saudara kita, dia nuduh kita. Kita punya hak untuk membela. Dalam artian mungkin kita laporkan ke polisi. Nah itu hak bela juga, itu hak saudara kita juga. Sama sekarang kita dianggap tak bertauhid, kita dianggap kita ini mentolerir syirik. Kita jawab dalam sebuah bentuk bedah buku, yang bedah bukunya itu dari kalangan mereka sendiri. Itu contohnya tuh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jamaah dimanapun berada. Belakang saya ini adalah asrama para santri tahfiz Quran Pondok Pesantren Nurul Azhar 1. Alhamdulillah dalam perjalanan panjang dari mulai tanah wakaf, rumah guru yang sekarang dipakai untuk asrama, karena ini akan ditempati insya Allah bulan depan. Kemudian ada pendopo, berjalan dengan lancar, jamaah dimanapun berada yang selama ini mensupport program pembangunan pesantren Nurul Azhar di Riau, berkah selalu. Kita masih akan terus melanjutkan karena mencetak para penghafal Quran, para da'i menuju dakwah, menjadi juru dakwah di berbagai tempat, bilkhusus di Riau. Mari kita support. Manjahaza ghazian, siapa yang menyiapkan alat-alat perang, maka sesungguhnya dia sudah berjihad fisabilillah. Kalau kita bukan da'i, kita bukan penghafal Quran, dengan mensupport pesantren Nurul Azhar, maka kita sudah ikut berperan dalam dakwah. Mari kita bantu. Donasi kita salurkan melalui Bank Riau Kepri Syariah, nomornya 82021666661, atau Bank Syariah Indonesia 147 6-nya 7 kali 6666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Bank Muamalat 2210 666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfernya 01 di akhir nominal transfer. Konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Sekali lagi 0852 6541 6060. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi awjaba alaina as-siyam, wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Al-Fitri LC MPD, yang sama-sama kita hormati Bapak Imam Besar Masjid An-Nur, yang sama-sama kita hormati para asatidz yang hadir pada kesempatan siang hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh peserta bedah buku, baik yang hadir langsung atau kemudian via Facebook dan lain sebagainya, yang semuanya insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin di hari yang ke-24 dari bulan Ramadan. Allah masih perkenankan kita untuk menambah timbangan amal kebaikan,
Semoga kita istiqomah untuk bisa meneruskan kebaikan ini selesai bulan Ramadan dan kemudian melanjutkan juga setelah bulan Ramadan tersebut. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Saya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah kumpulkan kita dengan beliau di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu peserta bedah buku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya melanjutkan, kita panggil terlebih dahulu pemateri kita pada kesempatan siang hari ini, Abangda Ustadz Al-Fitri LC MPD. Dipersilahkan. Alhamdulillah, siang hari ini saya bisa duduk kembali bersama beliau yang dahulu saya pernah duduk di tempat beliau mengajar, termasuk saya di antara murid beliau pada tahun 2005. Dan sekarang berjumpa kembali dan duduk di Majelis An-Nur. Tidak menyangka bisa menjadi moderator beliau. 2005 saya belajar dengan beliau ilmu mantik, dan saat ini berjumpa dengan beliau lagi, dan buku yang dibaca juga tidak jauh dari itu, insya Allah nampaknya di dalamnya. Beliau saya mengenalnya dahulu di Mesir. Sebelum ke Mesir saya tidak kenal beliau. Jadi di Mesir kenal selain sebagai abangda juga sebagai senior. Menariknya beliau ini jurusannya adalah bahasa Arab, tapi kemudian fikih-fikih Syafi'i, lalu kemudian buku-buku akidah itu hampir habis dilahap oleh beliau. Nah, ini payah mau meniru. Jarang orang yang modelnya seperti ini, tapi alhamdulillah ada di antara kita dan hadir pada kesempatan siang hari ini bersama dengan kita. Saya bacakan profil beliau terlebih dahulu tanpa bertanya kepada beliau. Ini menunjukkan saya sudah kenal. Ah, ini dia. Biasanya orang bertanya terlebih dahulu baru dibacakan. Tadi MC tanya dulu, minta saya menuliskan baru dia bacakan. Nah, kalau saya tak pakai minta nih, saya langsung bacakan. Semoga tepat Ustaz. Nama beliau adalah Al-Fitri LC MPD. Hanya tanggal lahir saja yang saya tidak ingat. Latar belakang pendidikan, beliau dulu di pesantren Al-Munawwarah, lalu kemudian melanjutkan di Lipia Jakarta, dan kemudian meneruskan pendidikannya di Al-Azhar University, jurusan bahasa Arab, lalu kemudian melanjutkan S2 di UIN Suska Riau, dan kemudian sekarang beliau adalah dosen pendidikan bahasa Arab di Universitas Islam Riau. Dan hari ini bersama dengan kita dan akan membedah buku, dan menarik kalau kemudian kita tengok buku yang akan kita bedah pada kesempatan siang hari ini. Bukunya adalah Adlus Salafiyyin Al-Mu'asirin Al-Fidyan Al-Wafitin Mustaqimin Bil-Ibadah. Nah, ini diantaranya terjemahan dalam flyer. Nah, ini gagal paham salafi kontemporer untuk menghadirkan batasan yang benar di dalam beribadah. Jadi ini menarik buku ini, dan penulisnya termasuk salah satu orang yang juga cukup produktif. Banyak sekali karya-karya beliau saya lihat, dan insya Allah salah satu karya beliau ini nanti akan dibedah oleh guru kita Ustadz Al-Fitri LC MPD. Nanti kalau ada hal-hal yang kira-kira menjanggal terkait dengan Salafi Wahabi, boleh langsung ditanyakan kepada beliau. Saya hanya sebagai pencatatnya saja. Dan untuk tidak memperpanjang mukaddimah, supaya kemudian kita tahu di mana letak kelemahannya, di mana letak kekurangannya, ini kan ilmiah, ditulis dan terbuka juga untuk mendapatkan jawaban secara ilmiah jika yang tidak setuju dengan apa yang kemudian kita bedah pada kesempatan siang hari ini, dan tetap terbuka untuk kemudian membicarakan hal yang statusnya memang bukan hanya sekedar bercerita, bukan hanya sekedar mengobrol, bukan hanya sekedar tuduhan, tapi ini kemudian karya yang nanti akan banyak dijelaskan oleh guru kita. Kepada guru kita Ustadz Al-Fitri LC MPD, waktu dan tempat dipersilahkan 40 menit ke depan untuk membedah buku yang hadir di hadapan kita bersama, dan kemudian jamaah juga sudah memegang bukunya masing-masing. Persilahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin,
والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم زدنا علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا إنك على كل شيء قدير اللهم آمين. Para hadirin hadirat beserta majelis ilmu dalam bentuk bedah buku yang saya hormati, besar ataupun kecil, junior ataupun senior, bagi saya adalah sosok yang terhormat karena semuanya hadir dalam sebuah majelis ta'lim, majelis zikir yang itu nilainya bisa jadi yang mendengar lebih banyak pahalanya. Mungkin yang duduk di sini ada riyanya, ada ujubnya, ada sombongnya. Kalau yang duduk di bawah betul-betul ikhlas Ustaz Ahmad Mulisin. Jadi kita yang duduk ini besok jangan-jangan pahalanya cuma 1/4 aja. Karena permainan setan lah, apalah tiupan setan. Tapi mudah-mudahan Allah menjaga hati kita, menjaga keberkahan umur dan ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Karena disebut 40 menit, saya takut nanti habis terbuang begitu saja. Jadi salah atau betul tadi profil saya terserahlah. Yang jelas 90% betul itu. Yang 10% itu yang berlebihan itu. Baik rekan-rekan sekalian, jadi memang ini sangat menarik ya. Kalau saya tengok judulnya bedah buku ulama Nusantara, karya ulama Nusantara. Sayangnya ini bukan ulama Nusantara. Ini ulama yang menulis ini adalah ulama Yaman. Orang Yaman tapi kelahiran Saudi. Dia Yaman tapi kelahiran Saudi. Namanya Syekh Khalid. Nah, ada yang bilang bacanya Bahmid, ada yang bilang bacanya Bahumaid. Nah, itu tanya aja ke yang alumni Yaman. Saya lihat Syekh Mustamar enggak ada di sini. Karena bisa di Bahmid, bisa Bahumaid. Nah, Allahu a'lam, tapi yang jelas orangnya adalah orang Yaman, darah Yaman tapi kelahiran Saudi. Jadi mungkin ini pengecualian lah Ustaz ya. Bedah buku karya ulama Nusantara, tapi yang satu ini bukan buku yang kita bedah bukan karya ulama Nusantara, tapi ulama Arab. Ala kulli hal, al-ilmu laisa lahu maqam. Ilmu itu tidak punya, laisa lahu balad, wa laisa lahu daulah, wa laisa lahu dam. Jadi ilmu itu tak punya nasionalisme, tidak punya teritorial, tidak punya darah. Pokoknya ilmu. Kalau sudah walaupun orang ajam, orang Arab, kalau ilmu diambil. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, jadi buku ini baru-baru muncul. Dalam artian belumlah sampai 3 tahun saya rasa. Yang dikarang oleh seorang ulama Salafi. Nah, kita sebut saja ini memang ulama Salafi. Di bukunya ini beliau secara terus terang mengatakan amma ana fasalafiyun, kata dia, bi'tibaril manhaj. Kalau saya, kata penulis ini, saya ini salafi. Tapi salafinya itu salafi yang berbeda dari salafi yang dikritiknya. Yang itu merupakan salafi pada umumnya. Jadi kata dia begini sederhananya, saya salafi juga, tapi tak sama salafi saya dengan salafi kalian. Nah, ada di bukunya. Saya pribadi sudah menerjemahkan tapi baru sanggup 3 lembar Ustaz Hanafi. Saya sudah minta izin kepada penulisnya, saya kirimkan WA, pesan WA ke muridnya. Lama dijawab. Rupanya itu dikirim dulu ke gurunya, penulis kitab buku ini, dan dapat balasan. Beliau mengizinkan tapi dengan syarat harus dikirimkan dulu ke dia. Soal dia ngerti bahasa Indonesia apa tidak itu Allahu a'lam, tapi yang jelas itu permintaannya. Setelah diterjemahkan kata dia, jangan disebarluaskan dulu sebelum ditengokkan ke saya, itu bahasanya. Nah, ternyata tidak tuntas, tapi tidak apa-apa, saya akan lanjutkan terjemahannya. Mana tahu nanti usaha Nabi berselera untuk memperbanyaknya. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya tak tahu mulai dari mana ini, karena idenya sekarang memenuhi otak saya. Jadi memulai secara sistematis itu saya tak tahu dari mana mulainya. Karena kalau sudah informasi data itu sudah padat gitu, numpuk, kita bingung pula mulai dari mana.
Tapi setidaknya saya coba mulai dari yang pertama ya. Ini sudah saya coret-coret itu. Sebelum itu saya jelaskan bahwa yang saya punya ini buku dia yang pertama. Ya. Ini tebalnya karena saya satukan dengan buku-buku dia yang lain. Jadi bukunya bukan ini saja. Jadi versinya berbeda. Dalam artian versi yang terbarunya yang ini, yang sudah diperbanyak PDF-nya. Sedangkan yang saya punya ini versi lama. Oke, kita mulai dengan yang pertama. Jadi menariknya bedah buku ini, buku beliau, pertama menarik dari sisi penulisnya. Jadi penulisnya ini memang orang yang menarik untuk diberikan perhatian. Kenapa? Karena beliau salafi. Seperti yang beliau katakan di bukunya juga. Nah, saya tak habis pula waktu nanti untuk mencari kata-katanya tadi. Saya sudah tandain itu. Dia salafi. Dia tidak mengatakan saya Asy'ari, bukan. Dia tak mengatakan saya Maturidi, saya NUI, saya Muhammadi, dah. Dia mengatakan ammana fasalafiyun, kata dia. Bi'tibar al-manhaj. Jadi dia orang salafi. Bahkan di awal-awal ini disebutkan. Kalau di sini kan tahu halaman berapa Ustaz? Halaman 5 nih. Enggak, maksudnya yang ini yang saya mau sampaikan, halaman 5 itu dia menceritakan latar belakang kritikannya ini. Di situ kita lihat bagaimana background keilmuannya. Dia salafi tulen itu. Dia besar di Saudi, belajar dengan masyayikh salafi yang di Saudi. Bahkan situ ditulis salah seorang tokoh besarnya salafi atau wahabi itu namanya Syekh Muhammad bin Utsaimin. Siapa yang tak kenal ini? Berarti beliau itu murid, artinya Syekh Khalid ini murid dari Syekh Ibn Utsaimin. Berarti bukan kaleng-kaleng berarti kan? Bukan salafi yang belajar di RJ kan? Mana kameranya? Bukan salafi yang baru ngaji tahsin. Dah, ini tahsinnya enggak tahu kita berapa nilainya sudah. Belajar dengan guru-guru masyayikh salafi di Saudi. Dan satu nama disebutkan situ Syekh Muhammad Ibn Utsaimin. Bahkan yang beliau baca, yang beliau pelajari juga buku-buku salafi. Jadi beliau bukan orang ad-dakhil, bukan orang apa istilahnya Ustaz? Bukan orang susupan. Ya, di situ menariknya. Kalau saya mengkritik salafi atau wahabi, itu masih rendah lah itu. Kenapa? Ya orang luar. Ini orang dalam betul. Di sini letak menariknya itu. Orang dalam, besar di dalam, berguru dengan orang di dalam, baca buku yang ada di dalam, mengkritiknya ke dalam. Luar biasa enggak? Luar biasa. Kemudian kata beliau, setelah beliau belajar dengan Syekh Ibn Utsaimin di daerah namanya Al-Qasim, karena saya enggak pernah main ke sana, saya enggak tahu di mana posisinya itu. Berarti di Saudi lah gitu. Kata beliau di situ dia terfikir untuk mengulas beberapa matan-matan akidah yang itu jadi rujukan salafi. Nah, bayangkan, dia ingin mengulas buku-buku atau matan-matan, buku ringkas lah begitu, yang itu buku-buku akidah yang itu menjadi konsumsi komunitas salafi. Maka beliau cobalah ulas 2 buku. Pertama Al-Usul Ats-Tsalatsah, kemudian Kasyfus Syubhat. Yang pernah mencicipi pengajian-pengajian salafi tahulah ini, ya. Kasyfus Syubhat dengan Al-Usul Ats-Tsalatsah. Nah, ini bukan berarti 2 buku ini saja yang beliau pelajari, enggak. Ini 2 buku yang beliau ingin ulas, ingin beliau berikan catatan, mungkin ingin dijelaskan lagi mana yang belum susah dipahami oleh pembaca, begitulah, atau bahasa gampangnya disyarah gitu. Itu niat beliau awal, kan bagus tuh. Beliau ingin mensyarah, mengulas matan-matan akidah yang itu menjadi asupan gizi akidah kalangan atau komunitas salafi. Maka dia cobalah untuk mengulas 2 kitab, yaitu Al-Usul Ats-Tsalatsah dan Kasyfus Syubhat. Dia harus fasih bacanya, kalau enggak tertarik orang itu. Kasyfus Syubhat. Wah begitu. Ya Ustaz ya.
al-usul ats-tsalatsah. Begitu. Nah, singkat cerita, ketika beliau mencoba untuk menguraikan isi dua kitab ini, terjadilah sebuah iskal. Iskal itu bahasa kita ya, Ustaz. Benturan ilmiah atau mungkin kesulitan dalam memahami satu hal. Dan itu pula yang membuat dia itu mengkritisi, bahkan menulis buku ini dan membuat video-video yang ada diedarkan di Facebook itu ada. Persoalannya apa? Dia kerepotan, kesulitan dalam mendefinisi, dalam menentukan dhabit ibadah. Dhabit ini saya sudah lama mencoba apalah terjemahan pas dhabit ini. Belum sampai ke ujung. Untuk sementara saya artikan batasan. Jadi ada dua. Ada definisi, bahasa Arabnya ta'rif. Ta'rif ibadah. Definisi ibadah. Ada yang kedua, yaitu dhabit al-ibadah. Saya terjemahkan sederhananya batasan ibadah. Kalau uraiannya begini, ibadah itu kan banyak bentuknya, jenisnya, ragamnya. Kita mau ikat jadi satu ikatan. Yang dengan ikatan itu nanti kita akan tahu bahwa ini nggak ibadah nih karena dia nggak nyantol ke sini. Oh, yang ini ibadah nih karena nyantol di sini. Nah, cantolan, tempat cantolan inilah. Paham ya? Ini bahasa sudah bahasa ini nih. Tempat nyantolan atau ibarat kayu bakar berserak-serak kita mau bawa. Kita perlu tali yang untuk mengikat, menyatukannya sehingga bisa dibawa. Kita butuh cantolan, batasan yang itu nanti tolak ukur kita untuk menentukan ini ibadah, ini tidak. Ini kalau kita berikan kepada Allah, kepada selain Allah, syirik kita. Tapi kalau kita berikan kepada selain Allah, ini syirik, tidak syirik dan seterusnya. Nah, itu disingkat dalam bahasa Arabnya dhabit. Jadi ini pangkal pemahaman, pangkal persoalan. Beliau kesulitan dalam menentukan apa batasan ibadah itu. Apa kriteria yang bisa dijadikan untuk mengikat semua jenis ibadah dan mengeluarkan yang bukan ibadah. Yang disilahkan dengan dhabit tadi. Bingung dia. Kesulitan gimana caranya ini. Akhirnya dia cobalah untuk membaca buku-buku tokoh-tokoh salafi yang senior-senior. Buku Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dilibasnya. Buku MAW, kita singkat MAW saja karena susah juga nyebutin panjang-panjang. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, M. Muhammad bin B. Apa lagi? A. Abdul Wahab. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab kita singkat MAW saja. Dilahapnya buku-buku itu, ditelusuri lagi. Tak dapat dan tak jumpa apa tadi namanya, cantolan tadi atau batasan yang akurat tentang ibadah itu. Tak jumpa sama dia. Sementara ini sudah mulai ibaratnya tadi di otak ini sudah mulai terkumpul nih. Kenapa? Ini tambahan dari saya. Kalangan salafi kan kalau bicara ibadah kan paling tinggi, paling kencang tuh. Mari kita tauhidkan, mari kita ikhlaskan, mari apa lagi? Itu bunyinya kan? Kita harus mentauhidkan Allah dalam masalah ibadah. Pokoknya ibadahnya jargonnya. Iya kan? Tapi ketika ditanya apa batasan ibadah? Nah, itu bulat sudah. Nah, itu intinya. Kayak kita nih, kita kalau bicara masalah ini ekonomi, kita berkuar-kuar gitu. Tapi ditanya ekonomi itu apa sih? Bingung. Nah, itu contoh dasarnya begitu. Tauhid ibadah, kita tidak boleh berikan ibadah, kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Kalau beribadah misalnya syirik, bla 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 bla, pendekar ibadah lah istilahnya. Tapi pas ditanya ibadah itu apa? Batasannya, dhabitnya. Itu dah pening lalat sudah tuh. Tuh pening lalat. Pun yang lale belok-belok. Ini kata beliau, saya mengungkapkan yang dia bilang di buku setebal itu isinya. Ada saya tandain juga itu. Kata dia ini amrun khatir, ini persoalan yang sangat berbahaya.
kalian wahai salafi, kalau bicara tauhid ibadah, bicara ibadah nggak boleh syirik, kalian nomor satu, berkuar-kuar begini ha. Tapi pas ditanya apa ukuran, apa takaran, apa dobit ibadah itu sendiri, pun yang lalai. Ada bahasa lain yang lebih dari itu. Ndak jaleh, gitu. Lari ke sini, lari ke sana, ndak jelas jawabannya. Begitulah setidaknya. Itu kata beliau di buku itu. Nah, memalukan tak kira-kira? Memalukan. Oke, ini dari sisi beliau ya. Jadi jangan ragukan beliau ini salafi atau tidak, atau dua lapi. Beliau bukan Asy'ari. Beliau bukan NUI, bukan Muhammadi. Tidak, beliau salafi tulen. Guru-gurunya para masyayikh Saudi, salafi, buku-buku yang dia baca, akidahnya. Jadi jangan diragukan. Dan itu yang menarik. Bagi saya ini malah yang menarik itu. Kalau yang menulisnya Ustaz Hanafi saya nggak tertarik juga. Kenapa? Ya orang luar dia. Ini orang dalam yang menulis. Gimana nggak keren itu sudah itu. Sayangnya buku ini belum diterjemahkan. Kalau diterjemahkan, diperbanyak gitu kan, sebarkan. Umpamanya Ustaz Mamulisin datang ke RJ, datang. Assalamualaikum. Silakan Pak. Nah, kacau kan dari dalam. Kalau buku ini jadi nanti jadikan buku kecil Ustaz Hanafi, buku kutaib gitu ya, buku saku. Ketika ketemu dengan kelompok itu, berikan Ustaz, Pak, ini buku tentang ibadah Pak, tauhid ibadah Pak, silakan baca Pak. Oh iya ya, baca ke rumah, penting ya, bingung nanti. Harus dikacaukan dulu. Yang kedua, ini udah berapa menit sudah nih. Yang menarik yang kedua adalah karyanya ini. Nah, kalau tadi menariknya dari sisi penulis, yang ini dari sisi ya isi kitab ini sendiri. Menariknya gimana? Tadi sudah saya gambarkan. Menariknya adalah isi buku ini mengkritik lub itu apa? Jantung persoalan atau jantung konsep yang mereka berkuar-kuar untuk menyampaikannya ke orang. Syirik, ibadah harus. Nah, ini kritikannya langsung ke pusatnya itu betul. Titik terlemah itulah salahnya. Apa titik terlemahnya? Bicara tentang ibadah. Ada orang salafi umpamanya bicara, mari kita ikhlas, mari kita beribadah kepada Allah. Kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Tauhid ibadah. Ntar Mas, sebelum itu kita bahas dulu ibadah itu apa Mas? Itu kan mendasar betul tuh. Dan beliau mengkritisinya, bukan memperkuatnya, mengkritisinya. Ibarat rumah pondasi masjid ini ya, di bom itu tiang yang asasinya roboh lah. Tapi Allah belum menakdirkan dakwah beliau ini tersebar luas sampai ke penjuru dunia. Mudah-mudahan Allah bantu, Allah berikan itu. Karena beliau sedang berusaha. Tinggal lagi kalau beliau sabar, konsisten, insya Allah kritikan beliau akan terus menyebar. Kalau bisa video-videonya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Jadi menariknya dari sisi konten buku adalah isinya mengkritik konsep dasar ibadah yang ada dalam pemahaman salafi sendiri. Baik. Kemudian kalau dibuat fasenya begini, isi buku ini saya buat fasenya tahapan. Pertama, beliau menceritakan latar belakang kenapa bisa muncul karya beliau ini. Kenapa beliau bisa tiba-tiba mengkritisi konsep ibadah yang ada di kalangan salafi itu. Dia ceritakan khalfiyah atau latar belakangnya. Karena beliau tak temukan tadi dhabit atau batasan ibadah itu dari buku-buku tokoh-tokoh rujukan ulama salafi itu, akhirnya beliau punya sikap yang beliau sebut istintaj dhabit al-ibadah. Karena beliau tak jumpai di buku-buku tokoh-tokoh salafi yang jadi rujukan, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, siapa lagi, pokoknya tokoh-tokoh salafi itu rujukan salafi tak dijumpai. Akhirnya beliau, ya udahlah saya bikin sendiri aja lah gitu. Saya coba bikin sendiri karena beliau butuh ini. Karena beliau ingin
menjelaskan dua kitab tadi itu. Satu kitab Kasyfus Syubuhat bisa dibikin disarah dua jilid umpamanya. Tapi masa nggak selesai, nggak bisa menjelaskan dhabit ibadah, kan lucu tuh. Akhirnya beliau coba untuk mengumpulkan, beliau pelajari, sampailah pada satu kesimpulan. Apa kata beliau dalam buku ini? Ibadah itu makna dasarnya adalah ghayatul dhulli, begitu. Kalau terjemahan literalnya kalau di pesantren itu kesudahan kehinaan. Ya saudara. Kalau definisi bebas, kalau artian bebasnya begini, menghinakan diri sehina-hinanya, begitu. Az-zul itu kan menghinakan diri, menghinakan, kehinaan. Jadi ibadah itu makna dasarnya adalah menghinakan diri sehina-hinanya, sehingga dia tak ada lagi bentuk menghinakan diri, merendahkan diri lebih dari itu. Pokoknya sudah final itu. Itulah makna dasar ibadah. Itu kata beliau, ghayatul dzulli, itu definisi daripada ibadah. Halaman berapa Ustaz? Kita hafal juga. Ada yang menemukan? Halaman berapa? Oh, bukan menjawab ya. Kalau di sini, kalau di buku saya, kalau yang cetakan ini itu di halaman tak pakai nomor pula, di mukadimah betul. Nah ini halaman 5 juga kalau yang dicetakan Bapak Ibu di paragraf berapa itu? Ya, oke. Kata beliau, وحاولت استنتاج ضابط للعبادة دون التقيد بكلام أئمة الدعوة السلفية العصرية فتوصلت إلى أن العبادة هي غاية الذل. Pertama, jadi karena beliau tak jumpai di buku-buku tokoh-tokoh salafi, rujukan salafi itu yang menjelaskan apa dhabit ibadah, apa batasan ibadah, akhirnya beliau, udahlah saya coba bikin sendiri aja, kata dia. Dengan catatan itu, kata beliau, dunat taqayyud, tanpa terikat lagi dengan hal-hal yang ada di buku-buku tokoh salafi. Artinya dia ingin meluaskan pelacakannya. Dia ingin memperluas pelacakannya. Jadi dia tidak lagi terikat, terkungkung dengan isi-isi kitab rujukan salafi. Pokoknya kata dia, saya ingin memiliki, ingin menghasilkan, menyimpulkan dhabit ibadah. Nah, apa kata dia? Akhirnya saya sampai dua kesimpulan. Pertama kata beliau, ibadah itu makna dasarnya adalah atau definisinya ghayatul dzulli, penghinaan diri atau menghinakan diri, merendahkan diri sehina-hinanya, serendah-rendahnya. Ghayah itu kan artinya kesudahan, final, maksimal. Jadi menghinakan diri sehina-hinanya itu ibadah. Karena ibadah ini konteksnya Allah, kepada Allah, berarti menghinakan diri kepada Allah sehina-hinanya. Itu definisi daripada ibadah, singkatnya kan. Yang kedua kesimpulan beliau adalah batasan dari ibadah itu adalah itu dia, i'tiqadu ar-rububiyah, meyakini kerububiyahannya Allah, meyakini ada aspek rububiyah pada Allah. Itulah dia. Jadi begini, saya contohkan begini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Salah satu bentuk ibadah kan sujud ya. Ya kan? Sujud. Kalau kita tanya orang, sujud itu ibadah enggak? Ya, orang bilang sujud ibadah. Baik. Sekarang kita tanyakan, Nabi Adam pernah enggak disujudi? Apa bahasa Indonesia ya? Malaikat pernah enggak sujud dengan Nabi Adam, kepada Nabi Adam? Pernah. Orang tua Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya pernah enggak sujud kepada Yusuf? Sudah. Oke. Sujud ibadah apa tidak? Sujud ibadah apa tidak?
Nggak, secara umum dulu. Pada umumnya orang bilang ibadah, iya kan? Sehingga kalau ada orang sujud kepada orang tuanya, syirik kamu katanya. Ada orang sujud ke guru tarekatnya, syirik Anda. Karena sujud dalam pemahamannya ibadah. Dan itu tak salah. Sujud itu memang ibadah. Satu bentuk dari ibadah. Kenapa? Karena dalam sujud itu ada yang namanya ghayatudzul. Orang kalau sujud itu berarti menghinakan dirinya kepada orang yang dia berikan sujud itu. Kenapa? Kalau ada yang suka nonton film Kaisar lama dulu, coba lihat. Di antara bentuk penghormatan prajurit ke kaisarnya gimana? Sujud kan? Kenapa demikian? Karena itu bentuk penghormatan, penghambaan, penghinaan diri yang tidak ada lagi lebih dari itu. Kepala mulia ini sama rata dengan kaki. Ya bayangkan. Berarti ada unsur ghayatudzul, ada unsur menghinakan diri sehina-hinanya. Maka sujud itu memang ibadah. Tapi ketika ditanyakan, malaikat pernah nggak sujud Nabi Adam? Pernah. Orang tua Nabi Yusuf dan saudara Nabi Yusuf pernah nggak sujud kepada Nabi Yusuf? Pernah. Kalau begitu, berarti ketika malaikat sujud kepada Nabi Adam, bukankah itu artinya malaikat sedang beribadah kepada Nabi Adam? Malaikat berarti dia sedang beribadah kepada Nabi Adam. Dengan cara apa? Dengan cara sujud kepadanya. Kita kalau sholat sujud, itu sujud kepada siapa? Kita kalau sholat zuhur tadi kan sujud tuh kepada siapa? Kepada Allah. Malaikat sujud ke Nabi Adam. Kepada siapakah malaikat sujud waktu itu? Ke Allah. Ke Nabi Adam lah. Kan ayatnya itu. Kan disuruh sujud tuh Nabi Adam. Tuhan Allah tidak mengatakan ke malaikat, malaikat sekarang sujud kepada saya sebagai bentuk penghormatan kalian Nabi Adam. Tidak. Hei malaikat sujud pada Nabi Adam tuh, sujud. Berarti sujud langsung diarahkan ke Nabi Adam. Sama seperti kita sholat tadi sujud kita kepada Allah kan, bukan kepada tiang, bukan kepada dinding itu. Pertanyaannya, apakah ketika malaikat sedang sujud kepada Nabi Adam waktu itu, yang sujudnya sama? Sujudnya sama dengan kepala itu. Apakah waktu itu berarti malaikat sudah memberikan atau memalingkan ibadah yang berbentuk sujud kepada selain Allah? Gimana kira? Enggak. Seharusnya itu enggak. Karena tahu konsekuensinya. Kalau kita bilang malaikat itu sedang beribadah kepada Nabi Adam dengan cara sujud kepada Nabi Adam, syiriklah malaikat. Syirikkanlah malaikat. Jangan Ustaz Haji aja disyirikkan. Syirikkan tuh malaikat. Jibril sujud, syirik ente ya Jibril gitu kan. Saudara Nabi Yusuf dan orang tua Nabi Yusuf sujud juga ke Nabi Yusuf. Memang sujud. Fakharullahu sajidin, sujud. Apakah waktu itu Nabi Yakub, Nabi Yakub ya orang tua Nabi Yusuf. Berarti Nabi Yakub sekelas Nabi Yakub musyrik juga. Hebat betul yang lulusan Madinah yang keren itu akidahnya. Gitu kan. Ini centil dikit apa-apa. Lebih tauhid mereka berarti daripada malaikat dan saudara Nabi Yusuf, orang tua Yusuf. Maka mau tidak mau kita mengatakan enggak mungkin lah. Masa iya malaikat musyrik? Masa iya orang tua Nabi Yusuf musyrik? Oke, tapi gimana cara meluruskan ini? Sujud kan? Sujud ibadah enggak? Iya. Kalau sujud ibadah berarti mereka sedang sujud itu kepada selain Allah. Menjawab ini yang keteteran itu. Ini contoh beliau. Kita langsung lompat aja. Itu yang beliau ingin sampaikan. Wahai Salafi, karena kalian tidak bisa menjelaskan mana batasan ibadah itu, maka ini contoh kasusnya. Apakah menurut kalian sujud itu semuanya ibadah? Oh iya. Maka tinggal ajukan pertanyaan tadi. Berarti malaikat sujud kepada Nabi Adam, berarti sudah syirik. Orang tua Nabi Yusuf ketika sujud kepada Nabi Yusuf berarti sudah syirik. Bagi kita, bagi beliau tak setuju itu, tak sependapat dia. Otomatis cara satu-satunya adalah dengan mengatakan
Ada sujud itu namanya sujud ibadah, ada sujud yang tidak ibadah. Maka yang dilakukan oleh malaikat kepada Nabi Adam, yang dilakukan oleh orang tua Nabi Yakub dan saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf, itu bukan sujud ibadah, sujud biasa itu istilahnya, atau dalam bahasa ini sujud tahiyah, sujud penghormatan. Karena konsekuensinya kalau sujud ibadah berarti sudah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Kalau disebut bukan sujud ibadah, berarti aman sudah. Itu baru sujud tuh. Oke. Satu lagi yang boleh berikan contoh, rasa takut. Al-khauf. Khauf itu ibadah enggak? Khauf. Ibadah apa tidak? Nah, kalau ini mungkin agak sedikit inilah kita. Langsung ya tengok dulu gitu. Ya bisa ibadah bisa tidak. Beda dengan sujud tadi. Kalau sujud itu kita langsung image-nya ibadah. Rasa takut itu bisa ibadah bisa tidak. Nah, kapan al-khauf atau takut itu jadi statusnya ibadah, kapan bukan ibadah? Itu butuh pembatas atau yang tadi bahasa Arabnya dhabit. Itu yang tidak punya orang tuh, yang tidak jaleh, itu dia. Kalau Syekh ini bilang pembatasnya adalah i'tiqad ar-rububiyah. Gini cara penerapkannya begini. Si A dia sujud kepada orang tuanya di hari lebaran nanti, bukan sekedar sungkem, sujud dia kepala seperti apa dia sujud pas sholat, begitu pula dia lakukan pada orang tuanya. Tuh banyak orang tuanya begini, si anak dia situ sujud, dia keningnya rata dengan kakinya, sujud betul tuh, sudah suratus sujud. Oke. Apakah yang dilakukan oleh anak kepada orang tuanya ini sujud ibadah atau tidak? Kalau kawan tuh langsung aja, hada ibadah, hadhihi ibadah, syirk lillah ta'ala wa'ad. Terus aja paling pintar gitu-gitu. Nah, iya kan? Karena di hadapannya sujud sudah nih. Astaghfirullah akhi, kata dia kan. Syirik akhi, astaghfirullah, katanya. Kenapa? Karena dalam konsep mereka sujud ya ibadah. Memang ada sujud ya ibadah, gitu silahnya. Tapi ketika Syekh ini menjelaskan hal ini, kata dia, tunggu dulu. Ada pembatas yang akan membuat ini sujud ibadah, ini tidak. Yang sujud ibadah kalau diberikan kepada selain Allah itu yang syirik. Tapi kalau sujud yang tidak ibadah itu diberikan kepada selain Allah, bisa syirik bisa tidak nanti. Itu bercabang di situ. Jadi balik ke contoh tadi, seorang anak sujud betul ke orang tuanya, bukan sungkem, bukan cium kaki, memang sujud betul. Nah, kita harus dudukkan dulu. Ini memang bentuknya sujud sekarang ini. Cuma kita tidak tahu. Ini nilainya sekarang statusnya apakah sujud ibadah atau tidak. Kita butuh pembatas. Pembatasnya apa? Meyakini rububiyah orang tua. Kita tanya, nak, tadi sujud ya sama orang tua? Iya pak. Oh gitu. Anda sujud tadi pada orang tua Anda kenapa? Apa Anda meyakini orang tua Anda itu Allah, Tuhan, punya sifat-sifat ketuhanan, punya karakteristik Tuhan? Yang saya, ini istilah baru juga nih yang saya sampaikan di masjid. Endaklah pak, kata dia. Orang tua saya manusia biasa lah, masa orang tua saya Tuhan? Nauzubillah lah. Terus kenapa kamu sujud? Itu ya ingin mengungkapkan hormat saja gitu. Karena saya ingin menunjukkan saya patuh ke dia. Bukan karena dia saya yakini Tuhan, bukan. Oh begitu. Berarti sujud yang dilakukan tadi bukan sujud ibadah. Karena motif atau alasan dia dia sujud pada orang tuanya tadi tidak ada unsur i'tiqad ar-rububiyah. Tapi kalau ketika ditanya yang tadi dia jawab, oh iyalah pak, orang tua saya itu dia setengah dewa, setengah Tuhan, setengah ini pak. Dialah pengatur alam semesta ini. Dia harus boleh kita sembah pak, maka saya sujud pak. Kalau itu baru kita bilang sujud Anda itu berarti sujud ibadah. Anda berarti sudah melakukan sebuah kesyirikan. Begitu. Faltar orang tuanya. Itu contoh penerapannya. Jadi karena beliau tak jumpai dobit tadi, pembatas mana yang betul-betul ibadah, mana yang tidak. Walaupun bentuknya sama.
Contoh beginilah, seorang anak sedang sujud ke orang tuanya, tapi dengan motif tadi bukan meyakini orang tuanya Tuhan. Kemudian Ustadz Ahmad Maulisin sujud juga sholat zuhur. Pas sama-sama sujud, sama nak bentuknya? Sama kan? Yang bedakan apa? Yang bedakan yang Ustadz Ahmad Maulisin sujud tadi, sujud sholat. Pasti dia sujud pada Allah itu atas dasar dia meyakini zat yang dia arahkan sujud itu sebagai Tuhan. Berarti sujud ibadah dilakukannya. Orang si anak tadi ini yang atas dasarnya bukan yang tadi sama, berarti sujud biasa, sujud penghormatan berarti. Berarti nggak syirik ini. Itu yang kalau bisa syirik kalau diberikan kepada orang lain atau pada selain Allah. Kira-kira paham enggak? Nah, contoh lagi satu, rasa takut, khauf. Kan biasanya dalam kehidupan sehari-hari kita bilang begini, ente masa takut sama hantu, syirik ente gitu kan. Kita hanya takut pada Allah bro. Nah itu dia. Ada kan biasanya gitu kan. Ada kawan takut betul dengan hantu, kita bilang astagfirullah, tauhid ente bermasalah ini, ada syirik ente. Masa takut pada selain Allah, pada hantu? Takut tuh hanya pada Allah bro. Oke, kalau jumpa kawan gitu nanti tanya, jadi takut itu ibadah ya? Ya iyalah gitu. Sampaikan ke dia ayat yang menggambarkan rasa takut Nabi Musa ketika melihat tongkatnya berubah jadi ular. Mana yang hafal Quran? Pak Imam kita tak ada pula. Kan digambarkan di Quran itu kan. Saking takutnya Nabi Musa ketika menengok tongkat dia tahu-tahu bisa diubah jadi ular, kan takut dia. Takut menengok itu. Masa ia sekelas Nabi Musa sudah syirik karena dia sudah takut kepada selain Allah. Iya kan? Maka mau tidak mau lagi-lagi ada takut ibadah yang itu tak boleh kita berikan kepada selain Allah. Ada takut yang itu normal tabiat manusia, itu yang tidak ada hubungan dengan ibadah. Maka harus ada pembatas itu. Saya takut, Ustaz Maulisin takut, sama-sama takut pada ular. Cuman Ustaz Ahmad Maulisin takut pada ular itu karena dia memposisikan ular itu sudah sama dengan Tuhan. Wah begitulah contohnya. Saya enggak, takut tabiat saya. Ya nengoknya geli, takut terbayang digigitnya, itu aja saya takut. Berarti sama-sama takut, tapi status takut itu berbeda. Yang dilakukan oleh Ustaz Maulisin itu takut yang dia sudah masuk dalam konteks ibadah, sehingga dia bisa syirik karena itu. Sudah memberikan rasa takut, yang rasa takut itu rupanya sudah masuk kategori ibadah. Dia berikan kepada ular. Seharusnya itu pada Allah. Saya tidak. Saya berikan rasa takut kepada ular, tapi rasa takut yang saya berikan itu rasa takut normalnya, wajarnya manusia. Jadi kita tahu jawabannya ya. Kalau ada orang bilang ente takut sama hantu, syirik ente, bilang takut normal bro, bukan takut ibadah. Itulah contohnya. Ya, nah, jadi kata beliau, setelah saya baca-baca ini saya sampailah pada kesimpulan bahwa ibadah itulah ghayatul dzulli, menghambakan diri kepada Allah, menghinakan diri dengan sedalam-dalamnya, sehina-hinanya. Itulah kemampuan saya menerjemahkan. Adapun batasan yang akan membedakan mana ibadah mana yang tidak untuk bentuk-bentuk yang sama tadi, i'tiqad ar-rububiyah. Satu contoh lagi nih, ini tak ada, mungkin tak ada di kitab ini. Menyembelih. Saya nyembelih ayam, Ustaz Maulisin nyembelih ayam, sama-sama nih, walaupun mungkin tempatnya berbeda. Nyembelih ayamnya, yang disembelih sama ayam, warna hitam, pakai pisau sama, harinya pun sama. Tapi saya menyembelih ayam itu karena saya akan dikunjungi oleh kawan saya, datang ke rumah, sembelih ayam lah, saya tumis lombok, bikin tumis lah, pakai tumis ayam. Saya sembelih nih, niatnya apa? Karena kedatangan kawan tamu ke rumah, bismillah, saya sembelih nih. Kalau beliau sembelih ayam juga, warna hitam juga, untuk apa? Untuk sesajian.
untuk sesajian kepada penunggu rawa, penunggu apalah gitu, untuk mengagungkannya, untuk atau atas dasar menganggap makhluk halus yang dia akan persembahkan ayam itu maha perkasa, luar biasa, berikan bahaya gitu. Nah, bayangkan aktivitasnya sama-sama motong ayam. Tapi karena di hati saya atau motif saya motong ayam itu tidak ada i'tiqad ar-rububiyah, maka yang saya potong halal dan yang saya lakukan itu bisa jadi berpahala. Bukan syirik, apalagi syirik kan. Tapi yang dilakukan oleh Ustaz Ahmad Maulisin itu bisa syirik. Kenapa? Karena dia menyembelih itu dalam konteks sudah atas dasar apa? Meyakini arwah atau roh penunggu itu punya taksir, bisa memberikan mudarat sama seperti Tuhan itu membahayakan dirinya. Akhirnya dia potonglah, dia persembahkanlah seekor ayam untuk itu. Itu sudah itu. Inilah maksud hadis-hadis itu, man dzabaha li ghairillah faqad asyrak ya. Apa hadis itu? Siapa yang menyembelih untuk selain Allah maka dia syirik atau kafir begitu ya. Menyembelih yang seperti yang dilakukan oleh Ustaz Ahmad Maulisin itulah maksudnya. Kita nyembelih kambing karena kelahiran anak, syirik enggak? Kan nyembelih juga tuh. Iya kan? Nyembelih, datang Jokowi, datang ke Pekanbaru nih. Kita sembelih kerbau 20 ekor. Niatnya apa? Karena kedatangan Jokowi. Syirik enggak tuh? Kan mudah kita bilang enggak syirik lah. Tapi ketika ada orang nyembelih ayam untuk sesajen kita bilang syirik. Pertanyaan sekarang, apa bedanya tuangku? Nyadut tuangku makin syekh. Apa beda tuangku? Bilo bahasa daerah. Bilo menyembelih itu masuk kategori syirik, bilo ndak. Butuh dhabit, butuh pembatas. Itu yang kalian ndak punya. Mana apanya? Itu yang kalian ndak punya. Kalaupun punya ndak jelas. Ya, itu. Maka syekh ini datang ingin menunjukkan, ingin menyadarkan para salafiyin itu, wahai kawan-kawanku salafi, kita nih, kalian nih tak punya pembatas yang jelas. Kapan sebuah bentuk sujud itu masuk kategori ibadah, kapan tidak? Kapan rasa cinta itu masuk ke kategori ibadah, kapan tidak masuk, dan seterusnya. Kita tidak punya. Yang kalian klaim punya itu masih iskal, menimbulkan kesulitan. Habis dulu 3 menit lagi. Itulah isinya ya, saya persingkat sajalah. Jadi yang beliau sampaikan, yang beliau kritik adalah kalian wahai salafi tidak punya pembatas yang jelas, dhabit mustaqim, pembatas yang akurat untuk dipakai dalam membedakan mana doa yang ibadah, mana yang tidak. Ini kita contohkan ibadah, doa lah. Kan itu biasanya doa itu ibadah, doa mukhul ibadah. Memang iya, doa itu memang ibadah. Tapi ada doa yang tidak ibadah. Kenapa? Doa itu artinya apa? Meminta. Saya bilang sama Ustaz Maulisin, Ustaz, mintalah saya duit antum 20.000. Itu udah doa loh. Karena minta. Apakah itu syirik? Syirik enggak? Tidak. Apa batasannya? Kalau mereka punya batasan begini, ya kan makhluk hidup. Bisa dia ngasih duit, masa nggak bisa? Dia hidup lagi. Berarti kalau minta sama orang mati, itu baru syirik. Patokannya hidup mati, hidup mati. Patokannya yang diminta mampu atau tidak orang yang diminta itu mengabulkannya. Itu patokan mereka. Itu dalam konteks ibadah ya. Dalam konteks doa. Makanya jangan heran kalau ada orang depan kubur Nabi nanti, wahai Nabi Muhammad, lancarkanlah perjalanan saya pulang ke kampung halaman dari umroh ini. Dengar sama yang jaga di makam itu, wal haji syirik. Pasti itu. Kenapa? Karena menurut konsep mereka setiap doa itu ibadah. Maka kalau doa itu diberikan kepada selain Allah, sudah syirik itu. Meminta itu ibadah. Maka kalau meminta kepada selain Allah syirik. Pas kita tanya, kalau kita minta pada orang tua ibadah enggak? Syirik? Enggak. Loh, kok bisa sekarang? Kok
Kok bisa sekarang minta pada makhluk? Kok bisa meminta pada orang tua? Tidak syirik. Minta pada Allah, minta kepada Nabi yang sudah meninggal syirik. Nah, pasti mereka bilang begini, bedalah. Nah, ketika mereka mengatakan bedalah, berarti mereka harus punya garis pembeda. Apa garis pembeda mereka? Ya, Anda minta sama Nabi yang sudah mati kan? Orang mati mana bisa lagi la yadurru wa la yanfa. Nabi yang sudah meninggal atau siapapun yang mati tidak bisa lagi beramal pun tidak bisa. Mana bisa mengabulkan permintaan kita? Makanya syirik. Nah, itu dobit mereka. Atau begini, ya yang kamu minta kan yang tak mampu. Tadi apa mintanya? Minta selamat di jalan pulang ya. Mana mampu Nabi? Begitu. Gak mampu, makanya itu syirik sudah. Jadi pembeda mereka adalah yang diminta itu mampu tidak dikabulkan oleh objek yang tempat kita meminta. Atau yang kedua, objek tempat kita meminta itu masih hidup atau sudah meninggal. Nah, itu kategori mereka. Nah, kalau aswaja tidak demikian. Bagi aswaja yang memberi itu Allah, yang berikan manfaat itu Allah. Orang mati bagaimana? Oh, orang mati, orang soleh itu beda sedikit dengan orang yang tak soleh di alam barzah itu. Mereka punya keberkahan yang Allah tidak putuskan walaupun mereka sudah meninggal. Nah, lalu ketika ada orang tadi di depan kubur bilang, wahai Nabi, saya minta selamatkan saya di perjalanan. Kata ulama kita, syirik nggak doa ini? Tidak syirik. Selagi yang meminta di hadapan kubur Nabi itu tidak meyakini Nabi Muhammad itu yang memberi. Selagi orang yang berdoa meminta pada Nabi di kubur itu tidak meyakini bahwa Nabi itulah yang memberikan manfaat dan mudarat. Tetap Allah. Nah, begitu. Terus kenapa minta ke Nabi? Kenapa nggak langsung pada Allah? Ya begini. Nah, begini. Saya meyakini Nabi itu dia mampu menyampaikan pada Allah. Begitulah. Oh begitu. Itu sudah jadi alasan untuk tidak mensyirikkannya. Tinggal lagi hukumnya boleh tidak begitu? Pakai perantara-perantara begitu. Nah, di sini ada dua pendapat di kalangan aswaja. Ada yang mengatakan tidak boleh, tapi bukan syirik. Kalau saya tidak salah itu Imam Al-Iraqi namanya. Itu yang pernah disampaikan oleh Syekh Mustafa. Saya cek langsung di kumpulan fatwa Syekh Al-Iraqi itu, memang iya, beliau mengingkari itu. Wahai Nabi Muhammad, tolong sembuhkan anak saya di ini. Tujuan siapa? Tujuan saya, wahai Nabi Muhammad, tolong mintakan ke Tuhan dong gitu. Nah, yang model begini kata Al-Iraqi, model-model begitu itu kurang baik. Artinya sesuatu yang tidak pas begitu. Tapi Imam Ar-Ramli dalam fatwanya beliau mengatakan boleh. Nah, silakanlah pilih yang mana. Syekh ini, seingat saya, dia mengatakan tak boleh. Syirik apa tidak? Dia sepakat, itu tidak syirik. Hanya pisah jalan, diboleh atau tidak. Nah, itu saja. Kalau syirik atau tidak, mereka sepakat itu tidak syirik. Jadi kalau ada orang minta ke kuburan, wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, luluskan saya ujian. Syirik apa tidak? Tunggu dulu. Kita tanya dulu ke dia, apa motif Anda? Apa alasan Anda? Apakah Anda meyakini Syekh Abdul Qadir ini yang memberikan manfaat dan mudarat? Iya. Oh, berarti syirik sudah. Berarti perbuatannya syirik gitu. Oh enggak, saya minta ke Syekh Abdul Qadir ini karena saya meyakini dia punya maqam, punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Jadi nanti dia bisa minta kepada Allah untuk itu dikabulkan Allah. Oh begitu. Nah, berarti nggak syirik sudah. Cuman boleh enggak begitu? Menjadikan perantara antara dia dengan Allah. Ini pecah dua pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Yang mengatakan tidak, dia tidak mengatakan syirik ya. Itulah juga yang dipahami, yang disampaikan oleh ada dua tokoh salafi lagi yang viral juga. Ada 3 tokoh salafi yang sama-sama membahas ini. Ada namanya Syekh Abu Hatim Al-Auni, orang Saudi juga. Satu lagi orang Mesir, Syekh Muhammad Abdul Wahid,
aktif itu di channel YouTube-nya, aktif menyerang Salafi itu. Dia mantan orang besar Salafi di Mesir juga. Sama. 3 orang ini, Syekh Khalid, kemudian Syekh Abu Hatim Al-Auni, kemudian Syekh Abdul Wahid tadi, Muhammad Abdul Wahid, sama-sama dengan kita tidak mensyirikkan orang yang meminta langsung pada Nabi di kuburnya, wahai Nabi lancarkanlah usaha saya. Tak langsung mensyirikkan, tengok dulu dobitnya masuk apa tidak gitu. Ketika tidak masuk dalam artian bukan syirik, tinggal lagi pertanyaan, boleh tidak dilakukan? 3 tokoh Salafi ini mengatakan bagi kami itu tidak boleh. Nah, itu bedanya. Enggak syirik. Mereka semua sepakat tidak syirik, asalkan tidak ada dari dobit apa? I'tiqad ar-rububiyah. Disitulah kita satu terkoneksinya dengan aswajah. Tapi pecah kongsi ketika mereka mengatakan tidak boleh, itu haram. Jadi konsekuensinya bagi mereka cuma haram saja. Kalau kita mayoritas ulama Syafi'iyah ya itu mengatakan boleh. Tapi ada segelintir yang mengatakan tak boleh. Selesai. Ada Imam Ar-Ramli dalam buku fatwanya membolehkan. Tapi Al-Iraqi di fatwanya mengatakan itu sesuatu yang tidak baik, atau ya katakanlah beliau mengatakan tak boleh. Baik, itu sebagai pembuka. Baik, sesi pertama telah berlalu, kita akan masuk sesi yang kedua. Tapi yang menarik dari yang sudah disampaikan guru kita tadi, kita harus mengingat dhabit, batasan. Jadi tidak semua sesuatu itu kita pukul rata. Kalaulah seandainya kita pukul rata tidak membedakan mana yang penghormatan, lalu kemudian mana yang ibadah, lalu kita jadikan satu, maka bisa jadi sesuatu yang biasa dilakukan, lalu kemudian kita menghukumi sesuatu itu adalah syirik, karena kita tidak punya batasan. Tadi juga sudah dicontohkan selain sujud, ada namanya rasa takut. Rasa takut dengan bini, ini ibadah atau kemudian bukan? Nah, ini umpamanya takut dengan bini. Saya tidak tahu siapa yang takut dengan bini. Bininya penyunat, ini biasanya takut dia dengan bini. Jadi rasa takut itu harus dibedakan. Jadi tidak semua rasa takut itu mengantarkan kepada pelakunya bahwa dia adalah melakukan perbuatan syirik. Nah, tidak semuanya. Sama dengan sujud, tidak mengantarkan kepada pelakunya bahwa sujud itu serta-merta kalau kepada selain Allah itu adalah sebuah kesyirikan. Tidak serta-merta, karena harus ada batasan. Dan ketika Salafi tidak punya batasan, inilah yang dikritik oleh Syekh Khalid. Ketika disamaratakan dan tidak memiliki batasan, dan toh kalau batasan yang dibuat itu nanti secara ilmiah itu ternyata tidak jami' dan mani' di dalam ilmu mantik. Nah, itu nanti diantara yang banyak kemudian juga diulas itu. Begitu juga rasa sayang. Makanya yang belum menikah jangan jadikan rasa sayang itu untuk orang mau menerima kita ibadah. Saya cinta dengan kamu. Kalau kamu tidak menerima, kamu syirik. Tapi kalau kamu menerima, kamu tidak syirik. Kenapa? Karena rasa mahabbah itu hanya dibingkai dalam bentuk ibadah. Sementara harus dibedakan, harus ada batasan antara ibadah dengan tidak ibadah. Nah, itu yang harus dijelaskan. Tadi kemudian sudah banyak dijelaskan oleh Tuan Guru kita. Di antaranya yang menarik, bahwa kalau ada orang yang mengaku bahwa dia ahli tauhid di dalam ibadah, dan orang yang menyelisihinya adalah orang yang melakukan perbuatan syirik di dalam ibadah, maka bagaimana mungkin kita bisa menerima pengakuan mereka kalau seandainya mereka tidak punya batasan yang lurus di dalam ibadah? Bagaimana mungkin kita akan menerima pernyataan orang sementara orang itu tak punya batasan? Menerima pernyataan orang itu harus jelas di mana letak batasannya. Kita punya tanah, lalu kemudian tanah itu kan ada batasan-batasannya. Dan kalau orang mengaku dan dia tak tahu di mana letak batasannya, oh yang penting ini semuanya tanah saya, maka pernyataan itu tak mungkin kita menerimanya. Karena pernyataan yang bisa diterima kalau kemudian ada batasan. Dhabit itulah yang kemudian membedakan satu perkara dengan perkara yang lain. Jika masih ragu dengan apa yang sudah disampaikan oleh guru kita buka sesi tanya jawab sampai nanti jam 15.00. Ada tambahan? Sebentar. 1, 2, 3 atas. Baik, saya tanggapi dulu satu sebelum buka tanya jawab. Ini ada komentar di live itu. Kenapa kok selalu Wahabi yang dipermasalahkan? Wahabi, NU, Muhammadiyah, semua saudara kita masih satu akidah. Tetapi Syiah yang nyata-nyata beda akidah selalu ngaku Islam. Ujungnya nggak enak nih. Jangan-jangan Ustaz juga Syiah, kata dia.
Kalau mau kami membahas Syiah, datangkan Syiah ke Pekanbaru nih, bikin masjid, serang Asy'ariyah. Nah, itu nanti tambah kerjaan kami. Nyerang Wahabi, nyerang Salafi, nyerang Syiah juga. Musuh yang terdekat dalam artian ya, musuh ideologi ya. Yang terdekat di kami ya Salafi Wahabi. Yang langsung menuduh kalian ahli bid'ah, kalian ahli khurafat, akidah kalian tak jelas, tauhid kalian abal-abal. Bukan Syiah yang nuduh kami itu. Saya Salafi. Tentu sama begini, ada 2 orang sekitar saya. Yang terdekat dengan saya nendang saya. Masa di ini yang saya tangkis? Masa yang serang ini yang jauh? Yang saya serang yang dekat dengan saya lah, musuh yang terdekat. Jadi pakai logika, siapa namanya nih? Ya. Yang musuh yang terdekat, yang tiap hari di statusnya nyerang kita, itu yang kita babat. Itu yang kita, nah itu. Tidak mungkin lah Syiah di Iran atau Syiah di Jakarta. Antem-antem aja nak nyerang Masjid Agung An-Nur, tak nyerang saya. Ya tunggu dulu gitu, tunggu masanya gitu. Yang dulu lah yang tiap hari tiap pagi yang Ustadz Zulikromi dibilang apa Ustadz sesat, itu dulu yang dibabat. Ya ini tanggapan langsung nih untuk komentarnya. Baik, terima kasih tadi sudah ada yang ditanggap atas komentar yang live terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh beliau. Jadi istilahnya bertahan itu ada masanya juga kemudian harus memberikan perlawanan. Perlawanan itu dalam ranah ilmiah itu wajib. Dalam ranah ilmiah. Jadi melawan ini bukan melawan membabi buta. Tadi sebagai jawaban dalam dunia ilmiah. Maka membela diri dalam, kita kan yang membela diri nih. Membela diri dalam ranah ilmiah itu wajib. Dan sudah beliau lakukan. Kalau seandainya tidak ada orang seperti beliau yang melakukan, siapa yang akan melakukan? Saya ini hanya sebagai pupuk bawang lah istilahnya kan. Nah, maka harus ada guru-guru kita yang punya kemampuan itu di dalam kemudian membela apa yang kemudian sudah menjadi warisan para ulama kita dahulu. Baik, silakan kita mulai. Boleh sebutkan nama Bang sambil kemudian disampaikan bentuk pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Tuan Guru, dari tadi 40 menit kita dengarkan penuturan dari Tuan Guru. Satu yang tidak saya tangkap dari tadi, padahal ini penting sekali, yang merupakan dhabit tadi. Apa itu sebetulnya yang bisa kita jawab untuk mereka sebagai dhabitnya itu adalah niat. Dalam kita melakukan sesuatu itu niat kita itu apa? Jadi kalau niat kita yang kita niatkan di dalam hati kita berbeda dengan yang ditanggapi oleh saudara kita yang Salafi itu, mereka lah yang salah menanggapi apa yang kita lakukan, niat kita yang tidak mereka tanya dengan baik apa niat kita melakukan sesuatu itu, kemudian mereka cap langsung sebagai itu sebuah syirik. Jadi dari saya nunggu dari tadi Tuan Guru tidak ada menyebutkan kata niat. Padahal itu jawaban yang paling gampang untuk membantah mereka. Menurut saya ya, paling gampang itu, paling tepat sekali kita menghantam mereka dengan niat. Kok kamu menuduh saya seperti itu? Niat saya bukan seperti itu, gitu. Ya, itu yang pertama. Itu senjata. Kalau kesempatan pernah saya berdiskusi dengan saudara kita yang Salafi itu, mereka sama seperti yang Tuan Guru sampaikan tadi contohnya tentang sujud kepada Nabi Adam, mereka sujud kepada Nabi Adam. Ketika saya timbul pikiran saya pada saat itu, detik itu saya jawab seperti ini saja. Malaikat itu sujud kepada Nabi Adam bukan sujud ibadah, tapi sujud karena patuh atas perintah Allah. Sama seperti kita. Kita sujud itu, kenapa sujud kita kepala ke lantai? Ya karena Allah yang suruh seperti itu. Kalau Allah nyuruh kita kayang, sujudnya ya kayang, namanya sujud, dikasih nama sujud tapi bentuknya kayang, kan bisa saja. Ketika saya jawab seperti itu, apakah dia ini Salafi yang junior atau apa? Dia udah langsung oh iya ya begitu. Jadi apalagi seperti Nabi Yakub
sujud kepada Nabi Yusuf anaknya. Itu juga, itu karena Nabi Yusuf, Nabi Yakub sebagai bapak memikul beban kesalahan saudara-saudara Nabi Yusuf yang telah mencelakai Nabi Yusuf. Jadi karena Nabi Yusuf sebagai raja, tentu dia memohon ampun yang sebesar-besarnya atas kesalahan anak-anaknya yang lain gitu. Nah, jadi sebetulnya kembali ke niat sebetulnya. Jadi jawaban sederhana saya kunci saya yang utama sekali kalau kita berhadapan dengan mereka adalah niat. Ya, niat. Satu. Niat itu bagaimana? Ya. Ya, satu. Yang kedua Ustaz. Yang kedua, saya bertanya ini, kalau saya kan punya cita-cita begini Pak Ustaz. Bagaimana kalau kita sama muslim ini, semua muslim di dunia ini bersatu gitu kan. Nah, ibaratnya kita, saudara kita yang salafi itu saudara kandung. Sering kita dalam bersaudara kita saling tuduh menuduh kan. Kamu curi barang saya ya. Kamu perebut pacar saya ya. Terjadi tuduh menuduh seperti itu. Kembali ke kita. Kita pede tidak dengan ajaran kita sendiri. Gitu kan. Jadi bagaimanapun mereka ribut, memang harus sekali-sekali harus kita serang juga, harus kita bantah mereka dengan cara dialog yang baik kan, karena mereka saudara kita juga. Memang betul si A itu lebih bahaya daripada Salafi sebetulnya, betul Bang Iya. Saya jawab yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang waktu juga. Tadi penanya menggunakan istilah atau kata niat. Kalau di meteng-meteng begitu ya, dipikir-pikir ya masuk juga. Ada orang sujud ke orang tuanya, kita bilang niat Anda apa sujudnya? Oh, untuk menghormati, bukan untuk menyembah, bukan karena saya mengira atau meyakini orang tua saya Tuhan. Masuk juga Pak. Ya, artinya itu bahasa yang lebih mungkin lebih sederhana. Walaupun kalau ditarik ke kata dobit yang sebetulnya tidak pas itu. Dia dobit itu artinya kalau usulan dari Ustadz Ajay tadi standar. Standar yang kita jadikan tolak ukur. Ketika standar ini ada berarti dia ibadah. Nah, kalau niat secara umum itu luas sekali, ya kan? Kalau mau lebih spesifik motif umpamanya. Itu alasan, bisa juga itu. Kemudian memang yang menyuruh malaikat sujud ke Nabi Adam itu Allah Pak, bukan setan. Sehingga ketika malaikat sujud Nabi Adam, itu sebetulnya mereka menjalankan perintah Allah. Itu sudah disepakati itu. Tapi persoalannya begini, sujud itu sendiri ibadah apa tidak? Soal siapa yang menyuruh malaikat sujud ke Nabi Adam itu jelas Allah. Sehingga itu perintah Allah, berarti ibadah kalau dilakukan. Makanya malaikat itu ketika sujud Nabi Adam itu jadi ibadah. Jadi ibadah. Kenapa jadi ibadah? Karena mengikuti perintah Allah. Tapi persoalannya sujud itu ibadah apa tidak? Sujud. Kalau kita bilang sujud itu ibadah, berarti tidak boleh kita berikan kepada selain Allah. Itu masalahnya. Kita harus pisahkan siapa yang nyuruh malaikat sujud? Allah. Oh berarti perintah Allah. Ya sudah saya sujud. Oh ibadah kan? Ya, ibadah itu berpahala. Tapi yang jadi persoalan, sujud itu ibadah apa tidak? Sama seperti ini, sholat itu ibadah apa tidak? Ibadah kan? Siapa yang nyuruh sholat? Allah. Kan dua sisi itu. Siapa yang nyuruh sholat? Allah. Lalu kita lakukan ibadah karena mematuhi perintah Allah. Tapi yang jadi sisi yang kedua, sholat itu sendiri ibadah apa tidak? Ibadah. Maka tidak boleh kita sholat kepada selain Allah. Itu juga dalam konteks itu. Yang menyuruh malaikat untuk sujud ke Nabi Adam, Allah. Maka ketika malaikat sujud kepada Nabi Adam karena mematuhi perintah Allah, jadi ibadah itu, berpahala malaikat itu. Tapi yang jadi persoalannya adalah ketika sujud itu sendiri, terlepas dari siapa yang nyuruh, sujud itu sendiri kita katakan ibadah, berarti ketika malaikat sujud kepada Nabi Adam berarti sedang beribadah berarti kepada Nabi Adam. Arahnya ke sana. Paham kira-kira? Ketika kita mengatakan sujud yang dilakukan oleh Nabi Adam itu, malaikat itu adalah sujud ibadah, seperti sholat, haji, ibadah Tuhan. Lalu sujudlah malaikat
kepada Nabi Adam. Kan berarti memberikan, mengalihkan ibadah kepada selain Allah. Pertanyaannya apa hukumnya? Mengarahkan ibadah kepada selain Allah. Ya syirik. Itu dia persoalan. Sisi ini yang kita bahas. Ya, ya beda memang. Nah. Ya, ibadah. Betul. Malaikat sujud ke Nabi Adam karena Allah menyuruh. Ibadah enggak? Ibadah. Kemana ibadahnya? Ke Allah lah. Tak mungkin Nabi Adam. Paham saya itu. Itu campakkan jauh-jauh. Bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas adalah sujud ibadah apa tidak? Sujud apa tidak? Sujud ibadah apa tidak? Oke. Ini sekarang mereka. Kalau yang tadi kita tuh. Sujud ibadah. Oke. Ibadah boleh enggak kepada selain Allah? Ya kita katakan tidak boleh. Nah kalau anda katakan sujud itu ibadah, lalu anda sujud itu anda berikan kepada selain Allah, berarti anda sudah menempatkan, sudah memberikan ibadah kepada selain Allah. Di situ kenanya. Kalau aspek malaikat sujud pada Nabi Adam, siapa yang nyuruh? Allah. Nah, berarti ketika malaikat sujud Nabi Adam itu mematuhi perintah Allah, jadi ibadah dong. Ya sepakat kita tuh. Paham tak kira-kira? Jadi ada dua aspek. Ini lebih mendalam lagi yang sampai ke Bapak tadi. Harus berusaha mengosongkan apa yang kita paham supaya kemudian Iya. kita paham. Ya baik. Kalau kita tidak mengosongkan yang kita pahamnya agak Dan artinya Bapak ini memberikan pengayaan juga. Artinya yang dia sampaikan, Ustaz, Bapak ini ingin menyampaikan, Ustaz, bukannya itu juga ketika malaikat sujud kepada Nabi Adam itu ibadah juga, ibadah kepada Allah, bukan ibadah Nabi Adam. Kita katakan iya. Tapi dari aspek mana? Dari sudut mana dulu? Kalau dari sudut siapa yang nyuruh malaikat sujud kepada Nabi Adam? Allah. Atas apa malaikat sujud kepada Nabi Adam? Atas perintah Allah. Maka di sisi ini kita katakan malaikat waktu itu beribadah kepada Allah karena Allah yang nyuruh ibadah sujud, dan atas alasan Allah mereka sujud. Sepakat itu. Coba pindah giring ke kanan, ke sebelah kanan. Sujud itu ibadah apa tidak? Ibadah. Sehingga tidak boleh sujud kepada selain Allah. Itu buktinya. Tapi ketika sujud itu ternyata diberikan kepada Nabi Adam yang bukan Allah, Nabi Adam itu bukan Tuhan kan? Lalu ada yang sujud ke Nabi Adam. Berarti samalah artinya dia mengarahkan ibadah kepada selain Allah. Apa hukumnya kalau mengarahkan ibadah kepada selain Allah? Ya tidak ada lain kecuali syirik. Konsekuensi ini menuntut kita untuk memisahkan, ada sujud ibadah berarti ada yang sujud bukan ibadah. Ke sana arahnya Pak. Jadi kalau saya ditanyakan ketika malaikat sedang sujud Nabi Adam itu ibadah apa tidak? Apakah itu artinya malaikat itu beribadah kepada Nabi Adam? Saya bilang ya tidak. Dari aspek yang pertama ya tidak. Pasti pada Allah juga. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Lupa pula. Baik, itu narasi yang luar biasa. Al mu'minun ikhwah, orang mukmin itu betul Pak. Bagi saya Salafi itu saudara. Orang Salafi itu umat Islam. Saya tidak pernah mengkafirkan orang Wahabi. Nauzubillah. Tapi Nabi sendiri mengatakan sataftariku ummati, umatku akan terpecah. Umat Nabi Muhammad umat apa? Itu umat Islam. Umat Islam itu terpecah. Secara ideologi terpecah-pecah. Dari yang banyak itu satu yang selamat. Apakah Nabi bilang dari yang 20 dari 73 itu hanya satu yang umatku, hanya satu yang saudaraku? Enggak. Jadi begini Pak, perbedaan perselisihan, konflik pemikiran itu tidak membuat mereka bukan saudara kita dalam agama. Didudukkan orang Kristen sini, ini Wahabi. Bagi saya ini saudara saya seagama Islam. Ini maaf, Anda bukan saudara seagama saya. Tidak sesamakan, tidak boleh kita samakan. Mereka sama-sama saudara. Perlu digarisbawahi kata saya, Wahabi atau Salafi saudara kita. Ikhwanuna fid din, saudara kita dalam agama. Kalau minta bantu kita bantu. Ya kan? Tapi persoalannya ada persimpangan jalan kita dengan mereka. Ada perbedaan konsep dalam memahami ibadah, dalam memahami dhabit ibadah. Di mana letak persoalannya?
letak persoalannya adalah kalau kita saling membunuh gara-gara itu saja. Kalau mereka bunuh kita, ya kita pertahankan diri lah. Itu saja. Tapi mereka nggak bunuh kita, ya sudah kita nggak bunuh. Tapi ketika mereka menyerang kita dengan buku, dengan tuduhan, hak kita untuk menjawab. Salah satu hak kita untuk menjawab, ini dia bedah buku. Ini hak kita. Dia saudara kita, dia nuduh kita. Kita punya hak untuk membela. Dalam artian mungkin kita laporkan ke polisi. Nah itu hak bela juga. Itu hak saudara kita juga. Sama sekarang kita dianggap tak bertauhid, kita dianggap kita ini mentolerir syirik. Kita jawab dalam bentuk sebuah bentuk bedah buku, yang bedah bukunya itu dari kalangan mereka sendiri. Itu contohnya Pak. Baik, silakan. Paling banyak untuk pertanyaan satu orang cukup buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tawasul, memohon langsung minta kepada yang telah mati, kepada Rasulullah atau para wali ya. Memang pernah saya tanyakan juga dalam waktu yang terbatas dengan Ustadz Idrus Romli, kata beliau tidak boleh. Dan juga pernah saya tanyakan dengan beliau, guru saya, yang saya beri gelar Tuanku Mudo Pakih Kubang. Tuanku Mudo Pakih Kubang, Ustadz Alfitri. Pernah saya tanya juga sama beliau melalui WA, boleh nggak Ustadz minta langsung gitu. Tidak boleh Pak Ali, tapi tidak syirik. Nah, sekarang saya mau tegaskan aja, mumpung lagi ada acara ini kan, nah, untuk misalnya saya lebih mantap lagi, mungkin insya Allah berguna pada yang lain. Jadi gini Ustaz, ada riwayatnya kan, waktu itu keadaan di Madinah ya, dalam keadaan paceklik. Kemudian seseorang datang kepada kuburan Nabi. Dia langsung berkata, "Ya Rasulullah, turunkanlah hujan, karena masyarakat sudah celaka." Nah itu kan langsung ya, langsung. Ya tentu kita yakin bahwa yang minta nanti yang menggabungkan Allah, ya minta mohon supaya Nabi Muhammad kepada Allah SWT berdoa. Kan jelas redaksinya Ustaz. Itu jelas redaksinya. Ya Rasulullah, turunkanlah hujan karena masyarakat sudah dalam keadaan celaka. Nah kan jelas, kemudian turunlah hujan. Nah jadi saya uraian tadi kan, yang saya sudah tanya kepada Ustaz Radul, kepada guru kita, tidak boleh, tapi tidak syirik. Nah itu kan jelas boleh Ustaz, boleh itu minta. Walau dengan keyakinan bahwa ya nanti Nabi yang mohon pada Allah kan. Nah gimana tuh Ustaz? Di situ udah jelas redaksinya begitu Ustaz. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Bapak sampaikan tadi, saya tahu hadisnya, tahu riwayatnya. Bunyinya gini, Ya Muhammad istasqi li ummatik. Wahai Muhammad, mintakanlah hujan untuk umatmu. Artinya orang Arab Badui ini menyuruh Nabi Muhammad mintakan hujan. Ya. Dan singkat cerita, bermimpilah dia orang ini. Disuruhlah Nabi datangi Umar kalau tidak salah. Datangi Umar, sampaikan salam saya dan lakukan ini. Nah itu. Riwayat ini memang ada, dan itu riwayat yang dijadikan dalil oleh orang yang membolehkan, ulama-ulama kita yang mengatakan boleh langsung meminta, dalam artian ya tawassulnya langsung. Dalam artian begini, wahai Syekh, mintakanlah kepada Allah agar saya dimudahkan rezeki saya. Sebentar. Nah, kalau itu redaksinya tidak ada hadis, tidak ada riwayatnya. Maka tadi tujuan saya menyebutkan riwayatnya ingin menegaskan bahwa yang cerita Bapak tadi itu bukan itu yang terjadi. Ya Muhammad istasqi li ummatik. Apa arti istasqi? Dari fi'il istasqa, yastasqi, istaf'ala, yastafilu. Apa bina dari wazan istif'al? Talab. Istif'al antara makna bina di wazan adalah talab. Mintalah. Istakhraja, minta keluar. Istasqa dari kata saqyun, siqaya. Apa namanya itu? Menuangkan air lah begitu. Nah, istasqa berarti minta diturunkan air itu. Jadi redaksinya orang Arab Badui itu bukan wahai Muhammad turunkanlah hujan, bukan itu. Bukan minta langsung, dalam artian bukan langsung minta wahai Muhammad turunkanlah hujan, bukan. Dia minta wahai Muhammad
tolong mintakanlah hujan. Ya tentu pada Allah. Maka contoh konkretnya kalau dibawa ke contoh lain begini, wahai Tuan Syekh, tolong mintakan kepada Allah agar anak saya sembuh. Itu tawasul juga namanya, tawasul dengan doa berarti. Ini enggak Pak, langsung wahai Tuan Syekh, sembuhkan anak saya. Kalau maksud orang yang mengucapkan ini adalah yang tadi, oh maksud saya itu saya minta pada Syekh itu untuk mintakan pada Allah. Sama kasus dengan tadi itu. Nah itu tadi boleh berarti, dan itu yang dijadikan dalil, itu satu dalil yang dipakai oleh para ulama yang membolehkan istighosah dengan Nabi yang sudah meninggal dalam konteks dalam redaksi yang model itu. Tapi saya katakan tadi Al-Imam Al-Iraqi, saya tak ingat apa ayah apa anaknya, tapi sama-sama ahli hadis juga, mengatakan itu tidak baik. Saya lupa redaksinya, tak ingat betul apa tidak baik apa, tapi dia tidak mengatakan syirik. Tapi Imam Ar-Ramli mengatakan boleh dalam fatwanya. Nanti saya tunjukkan tagnya di grup kita. Intinya Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, memang ada redaksi yang meminta langsung ke orang yang sudah meninggal, itu ada khilaf. Yang mu'tamad di kalangan mutaakhirin boleh, Syafi'iyah ya. Itu yang disampaikan oleh Syekh Mustafa itu. Yang mu'tamad indal mutaakhirin hukumnya boleh. Tapi ada kalangan Syafi'iyah yang mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan tidak boleh tidak memponis itu langsung syirik. Tengok dulu ada i'tiqad rububiyahnya itu tidak, kalau pakai bahasa dia. Kalau bahasa kitanya dalam bahasa aswaja, ada keyakinan taksir enggak dari orang yang tempat dia meminta. Nah itu. Begitu. Kata kunci adalah meyakini taksir. Bapak minta ke Syekh ini, apa Bapak meyakini karena Syekh ini yang betul-betul memberi? Oh iya, dialah yang memberikan mudarat, dia memberikan manfaat, maka saya minta langsung ke dia. Nah itu sudah minta syirik itu. Tapi kalau enggak, saya minta anak, minta sukses urusan sama Syekh ini, bukan saya minta ke dia enggak ada dia enggak ada daya upaya. Maksud saya itu saya minta tolong ke dia untuk mintakan ke Allah. Yang beri itu Allah. Nah, saya mintakan, wahai Syekh, tolong mintakan ke Allah lah. Anda akan dekat dengan Allah, dulu soleh dan ulama. Nah itu, kalau ini tidak syirik. Tapi boleh apa tidak? Nah, ini yang tadi khilaf tadi. Ada khilafiyah. Ya. Baik, Bapak Ibu peserta bedah buku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sayang waktu yang membatasi kita. Sebetulnya masih banyak poin-poin yang perlu digali dari buku yang kita bedah pada kesempatan siang menjelang sore hari ini. Semoga buku yang berada di tangan kita lebih kita baca lagi, dan kemudian juga bisa mengikuti beberapa buku selain buku yang kita bedah pada kesempatan sore hari ini. Saya sebagai pembawa acara, kita serahkan dulu kepada pemateri untuk memberikan kalimat penutup atau closing dari bedah buku yang kemudian beliau sampaikan. Untuk sebagai husnul khitam, maka pesan saya kepada anak-anak generasi Aswaja dimanapun berada, tolong baca, ngaji. Kalau kita tidak begitu, bisa jadi kita akan tertinggal jauh oleh mereka. Mereka selalu ngaji, buku-buku yang terbaru mereka ngaji. Nah, jangan sampai semangat kita selaku Aswaja kalah oleh mereka. Jadi baca, ya, dimanapun ada majelis taklim, kajian akidah ikuti, dan itu intinya. Kalau tidak, maka kebodohan kita tidak akan bisa mengalahkan ilmu yang salah ada di mereka. Mereka punya ilmu, tapi salah konsepnya. Kita tidak punya ilmu sama sekali. Kita tidak akan bisa melawan, tidak bisa membentengi diri kita, ya, apalagi menyerang dengan kebodohan kita. Dia punya sedikit jurusnya, walaupun asal-asalan tapi punya jurus. Kita tidak punya jurus. Mana yang menang kira-kira? Menanglah mereka. Maka pesan saya, selalu baca, pelajari, ikuti kajian-kajian syekh kita sudah banyak, maka ikuti terus dan perbanyak bertanya. Demikian.
Baik, kita aturkan ribuan terima kasih kepada Tuan Guru kita Ustadz Alfitri LC MPD yang sudah memberikan banyak pemaparan kepada kita pada kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat. Saya sebagai moderator, jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.